Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menyerahkan cincin spasial kepada Ao Jiao untuk mendapatkan bantuannya dalam mengaturnya. Dia mengikutinya dengan cincin spasial dari dua murid elit Istana Matahari dan Tuan Muda Paviliun Harta Karun Surgawi. Karena ada banyak benda di lingkaran spasial, merapikannya akan memakan waktu lama. Bantuan Ao Jiao tentu saja akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Xiao Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia perlu menggabungkan Solar True Flame dengan Purple Thunder True Fire serta berlatih Tousan Frost Battle Snow. Dia juga perlu menstabilkan hukum Sage Surgawi yang baru diubahnya dan membuat persiapan terakhir untuk menerobos menjadi Kaisar Semu. Jika waktunya tepat, dia bisa segera mulai membangun jembatan tersebut. Menyelesaikan semuanya membutuhkan setidaknya 2 bulan budidaya tertutup. Kaisar Semu adalah sebuah jembatan, seseorang melintasi jurang untuk mencapai sisi lainnya. Sebuah jembatan surgawi yang akan membawa kita pada ketukan di pintu Kaisar. Jurang yang sangat besar adalah deskripsi yang sangat tepat. Setelah melangkah melewatinya, akan ada perbedaan besar. Seseorang akan mengalami kelahiran kembali, naik ke surga dengan satu langkah dan mencapai keberadaan piramida tingkat teratas di dunia ini. Banyak kultivator kuat yang ada di dunia ini, namun banyak yang tidak bisa berjalan ke tepi jurang ini dan melihat sendiri pintu Kaisar di sisi lain. Murid bela diri, Master bela diri, Master bela diri, Saint bela diri, Raja bela diri, Raja bela diri, dan Petapa bela diri. Xiao Chen telah mengalami banyak kemunduran dalam perjalanannya, menghabiskan 12 tahun. Sekarang, dia akhirnya mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang seumur hidup mereka, tiba di hadapan jurang yang sangat besar ini. Orang lain tidak akan mengerti betapa besar bahaya yang dialami Xiao Chen dan kepahitan yang dialaminya. Mungkin, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia tidak dapat berkultivasi dengan baik sampai usia 16 tahun, beberapa tahun lebih lambat dari kultivator biasa dan setidaknya 10 tahun di belakang bakat luar biasa itu. Namun, dengan mengandalkan tekad yang kuat, dia telah menahan kesepian dan kesunyian yang tak terbayangkan, sebelum akhirnya mengalahkan orang lain dan mengungguli talenta luar biasa dari alam Kunlun. Xiao Chen termasuk orang pertama di generasinya yang berdiri di hadapan jurang yang sangat besar ini. Seperti yang selalu diyakini Xiao Chen, bakat seseorang hanya menentukan seberapa cepat mereka melaju, tekad dan keuletan menentukan sejauh mana mereka melangkah. Xiao Chen duduk bersila di pulau terpencil di laut yang tenang. Selama dia menenangkan diri, dia bisa memasuki kondisi yang menakjubkan. Dia melihat pemandangan yang terletak di antara kenyataan dan ilusi seperti benteng alami dengan pemisah buatan manusia. Di kejauhan, di ujung pandangannya, ada kabut. Jauh dari sana, pintu-pintu emas yang tidak jelas mengintip melalui kabut, tampak sangat buram. Itu adalah pintu Kaisar. Ketika Xiao Chen selesai membangun jembatan, pintu Kaisar akan muncul di dunia nyata, dan jalan menuju surga akan turun. Bunga surgawi yang indah akan berguguran, menyambut kedatangannya. Dengan berpikir, fenomena misterius di benaknya menghilang. Kemudian, dia menenggelamkan kesadarannya ke tempat dantiannya berada. 10.000 hukum sage surgawi berbentuk naga memancarkan cahaya terang, tampak kristal dan tembus cahaya. Hukum sage surgawi ini sudah sangat murni. Xiao Chen telah menghabiskan potensi marsial sage dalam mengumpulkan semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Bahkan jika dia mengeluarkan Vena Roh Kudus, atau bahkan Vena Roh Raja, dia tidak akan mampu menyerapnya. Hanya ketika dia mengubah hukum sage surgawi menjadi hukum surgawi yang tingkatnya lebih tinggi, menjadi satu dengan dunia dan kembali ke alam, barulah dia dapat meningkat lebih jauh. Selama 3 hari, Xiao Chen membiasakan dirinya dengan kekuatan yang diperolehnya setelah transformasi hukum sage surgawi. Lebih penting lagi, dia juga menggunakan waktu itu untuk memverifikasi apakah dia benar-benar telah menghabiskan seluruh potensinya di bidang kultivasi ini. Ini sangatlah penting. Jika Xiao Chen belum mencapai dasar, dia perlu mencari tahu. Kalau tidak, jika masih ada potensi lagi yang bisa dia gunakan dan dia mulai mengubah hukum sage surgawi menjadi hukum surgawi, dia akan mengalami kerugian besar. Pada saat itu, ketika semua orang maju menjadi Kaisar Semu, dia akan jauh lebih lemah daripada talenta luar biasa lainnya. Misalnya, sebelum hukum sage surgawi Xiao Chen berubah, jumlahnya hanya 5.000. Dia tidak dapat meningkatkannya lebih jauh lagi. Jika dia memilih untuk mengubah hukum surgawi sagenya, dia akan kehilangan setengah potensi hukum surgawinya. Ketika dia menjadi Kaisar Semu, sudah terlambat untuk menyesal. Saat Ao Jiao membantu Xiao Chen mengatur barang-barang di berbagai lingkaran spasial, dia terkejut ketika dia melihat hukum sage surgawi miliknya. Saat itu, hukum sage surgawi Kaisar Guntur telah berubah juga. Namun, Kaisar Guntur mencapai batasnya yaitu 7.000. Sekarang, ketika Xiao Chen mencapai langkah yang sama, dia sebenarnya memiliki 3.000 hukum sage surgawi lebih banyak daripada Kaisar Guntur. Ao Jiao menduga bahwa bahkan di era paling gemilang dari zaman bela diri, era kuno, tingkat seperti itu masih memungkinkan Xiao Chen melampaui sebagian besar sage kuno. Selanjutnya, ia mencapai tubuh sage peringkat 4 puncak.
Dia juga bisa mengembangkan hukum untuk tubuh fisiknya. Sulit membayangkan seberapa jauh dia bisa melangkah. Seberapa jauh seseorang harus melangkah sebelum mencapai dewa bela diri yang legendaris. Kaisar bela diri yang berdaulat. Perdana Kaisar bela diri. Atau mungkin ada level yang lebih tinggi lagi. Melihat Xiao Chen tidak berniat membuka matanya mengejutkan Ao Jiao. Mungkinkah dia berniat untuk mulai maju menjadi kaisar semu sekarang? Namun, setelah dia memikirkannya, ini normal. Budidaya Xiao Chen jatuh selama 3 bulan sebelum ia memulihkannya. Setelah pulih, dia maju lebih jauh. Dengan pertemuan kondisi yang tepat pada waktu yang tepat, ia tidak akan menghadapi risiko budidayanya menjadi tidak stabil atau tidak memiliki landasan yang kuat. Sejak dahulu kala, tidak pernah ada cerita tentang kaisar bela diri tingkat Grandmaster yang dengan sengaja melukai diri mereka sendiri ketika mereka mencoba melewati ambang kaisar semu, yang mengakibatkan budidaya mereka jatuh dan harus berkultivasi dengan pahit sekali lagi. Budidaya mereka adalah sesuatu yang mereka peroleh dengan banyak usaha dan kepahitan. Tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Karena mahkota Raja Laut dan pertemuan kebetulan yang tidak disengaja, Xiao Chen berhasil mencapai langkah ini. Sekarang, dia tahu bahwa dia menjadi lebih kuat setelah patah dan membangun kembali dirinya. Manfaat yang didapatnya memberinya keberanian untuk menjadi kaisar semu saat ini. Kalau tidak, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan sengaja melukai dirinya sendiri dan membuat kultivasinya kembali ke Martial Monarch. Dia memikirkan kembali awal kesulitannya di kapal perang awan ungu dan bagaimana beberapa raja bela diri menikam lehernya dengan pisau. Dia hampir mati di tangan karakter kecil seperti itu. Jika tersiar kabar tentang Raja Naga Azure yang jatuh karena alasan seperti itu akan menjadi lelucon, dia akan menjadi sasaran ejekan setidaknya selama 1000 tahun. Hari-hari berlalu satu demi satu. Pada suatu saat, semakin banyak titik cahaya listrik yang jatuh ke tubuh Xiao Chen dan membentuk kepompong listrik besar di sekelilingnya. Ao Jiao tidak menganggap ini aneh. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Guntur telah menjalani langkah ini juga. Kegembiraan dan sedikit kekhawatiran muncul di wajah Ao Jiao. Biasanya, tidak akan ada bahaya apapun ketika seseorang mengubah hukum sage surgawi menjadi hukum surgawi. Namun, ada beberapa kasus di mana orang terlalu terburu-buru dan berakhir dalam kondisi penyimpangan Ki Berserking. Kamu, jangan pernah terburu-buru karena tekanan untuk membangun kembali gerbang naga. Ao Jiao merasa sangat frustrasi ketika dia melihat Xiao Chen berusaha menyerang Kaisar Semu, bahkan lebih cemas daripada ketika Kaisar Guntur melakukannya. Kaisar Guntur sendirian tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, dalam perjalanannya, Xiao Chen telah mengambil identitas keturunan Kaisar Azure, memikul beban membangun kembali gerbang naga di pundaknya. Tekanan yang dihadapi keduanya sangat berbeda. Setelah menyelesaikan berbagai harta karun dengan susah payah, Ao Jiao mengirimkan serangan telapak tangan dan mengacaukan semuanya lagi, menyebarkannya kemana-mana. Saat dia melihat kepompong listrik, matanya perlahan dipenuhi kekhawatiran, menjadi semakin takut. Jika Xiao Chen tahu, dia pasti akan terjebak antara tawa dan air mata. Setelah sekian lama, ketenangan kembali terlihat di mata Ao Jiao. Dia berbalik dan mulai merapikan harta karun yang berserakan sekali lagi, meniup debunya dan memilahnya. Tidak ada satupun hal yang salah, semuanya rapi dan rapi. Tidak ada lagi ekspresi frustrasi yang muncul di wajahnya, saat dia mengubur kekhawatirannya jauh di dalam hatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Laut Timur, di ruang rahasia sebuah istana di salah satu wilayah Istana Naga Ilahi Laut Timur, bagian dari penjaga lama Raja Laut, Leng Shaofan melihat berita yang baru saja dia terima, ekspresi wajahnya berubah tidak yakin. Catatan TL, Istana Naga Ilahi Laut Timur adalah sekte alam kubah langit. Mungkin itu sebenarnya salah satu cabang dari ini. Putri Raja Laut, Putri Qin, tertidur lelap dan tenang di antara bunga-bunga di sisi Leng Shaofan. 3 pukulan untuk meledakkan Kaisar Semu yang baru maju. 1 serangan pedang untuk mengirim Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil terbang, dan kemudian, kartu truf untuk membunuh 8 Kaisar Kuasi dengan 1 tebasan. Leng Shaofan tidak merasa terkejut dengan peningkatan kekuatan Xiao Chen yang tiba-tiba. Ia hanya menghitung dan merencanakan dengan hati yang tenang. Dia dengan cermat membaca setiap kata di catatan itu sekali lagi. 2 adegan penting muncul di benaknya, Xiao Chen menelan 10 vena roh puncak, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat secara eksplosif, dan dia menggunakan medali Azure Dragon untuk membunuh 8 Kaisar Semu. Bagian pertama berarti bahwa setelah peningkatan kekuatan yang eksplosif, Xiao Chen membutuhkan waktu untuk berkultivasi dengan tenang untuk menstabilkan kultivasinya. Oleh karena itu, dia pasti masih berada di Cloud Sea Domain, dia tidak akan pergi terlalu jauh. Bagian terakhir berarti Xiao Chen sudah menggunakan jimat pelindung yang disediakan oleh penguasa Guntur. Catatan TL, kalimat ini kemungkinan besar berbicara tentang asumsi Leng Shaofan. 2 kesimpulan yang dijumlahkan ini berarti bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya karena Xiao Chen diam-diam berkultivasi sekarang tanpa jimat pelindung.
Jika periode ini berlalu dan Xiao Chen menstabilkan budidayanya, membunuhnya akan lebih sulit. Kecuali beberapa pengecualian, sebagian besar tebakan Leng Shaofan sangat mendekati kebenaran. Setelah beberapa saat, Leng Shaofan memerintahkan bawahannya, kirim pesan ke Istana Naga Ilahi Laut Selatan. Beritahu mereka bahwa mereka hanya perlu meminta 3 kaisar kuasi mencari pulau-pulau terpencil dalam jarak 250 km dari tempat gunung harta karun itu muncul, dan mereka akan dapat menemukan Xiao Chen sedang berkultivasi sambil bersembunyi. Setelah mereka membunuh target, aku tidak membutuhkan si Monarch Crown atau harta lainnya pada Xiao Chen. Namun, mereka harus menyerahkan jilbab Raja Laut kepadaku. Jika mereka menginginkan sesuatu sebagai imbalannya, mereka bisa memintanya. Ada banyak konflik antara keempat Raja Laut. Mereka semua ingin menjadi kepala dan memerintah semua pengawal lama Raja Laut. Sebagai keturunan Raja Laut Timur, Leng Shaofan memegang otoritas besar di Istana Naga Ilahi Laut Timur. Namun, dia tidak memiliki sarana apapun untuk memimpin Istana Naga Ilahi di Laut Selatan. Meski begitu, yang perlu dilakukan Leng Shaofan hanyalah memberitahu mereka berita ini. Mahkota Raja Laut pada Xiao Chen akan secara otomatis memacu Istana Naga Ilahi Laut Selatan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Titik-titik cahaya listrik berjatuhan seperti hujan di pulau terpencil, tidak pernah berhenti sedetik pun. Dari awal berwarna ungu cerah dan cerah, warna kepompong listrik berubah menjadi ungu tua. Ao Jiao telah selesai merapikan berbagai harta karun di lingkaran spasial sejak lama. Saat dia meletakkan dagunya di atas tangannya, tatapannya tidak pernah lepas dari kepompong listrik. Sudah 2 bulan, Xiao Chen sudah memiliki akumulasi yang cukup untuk beberapa waktu, dan semua kondisinya baik. Biasanya, konversi hukum sage surgawi seharusnya sudah selesai sekarang, Ao Jiao bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Namun, dia juga santai. 2 bulan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada rasa terburu-buru, frustasi, atau kepanikan di hati Xiao Chen. Dia hanya mencari kecepatan dalam stabilitas. Selama tidak ada kejutan, dia hampir pasti akan maju menjadi kaisar semu. Jika tidak ada kejutan lain, Xiao Chen akan segera keluar dari kepompong ini. Saat Ao Jiao memikirkan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan menggunakan telapak tangannya, dia mendorong tanah dan berdiri. Lalu, dia melihat ke kejauhan. 3 aura kuat di depan saat ini sedang menuju ke tempat ini dengan cepat. Kekuatan masing-masing sosok itu tidak lebih lemah dari salah satu dari 8 penguasa kota. 3 ahli kaisar kesempurnaan kecil yang bekerja sama didakwa. Mereka benar-benar tahu cara memilih waktu, memilih momen ini untuk menyerang. Wajah Ao Jiao menjadi sangat dingin, dan ki membunuh muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, lunar shadow sabre yang menempel di tanah di samping Xiao Chen diam-diam terbang ke arahnya. Ao Jiao menoleh ke belakang dan melihat kepompong listrik. Dia menghela nafas, saya hanya tahu bahwa orang ini tidak akan maju menjadi kaisar semu dengan damai. Sosoknya bersinar ketika dia mendarat di samping kepompong listrik sambil memeluk lunar shadow saber. Kemudian, tubuhnya perlahan berubah menjadi lebih gelap dan akhirnya menghilang dari udara seolah dia tidak ada. Berdengung, 3 kaisar semu dari Istana Naga Ilahi Laut Selatan mengenakan jubah naga hitam. Mereka menarik aura mereka dan mendarat dengan kokoh di pulau terpencil. Ekspresi kegembiraan muncul di mata mereka ketika melihat kepompong listrik di dekatnya. Sungguh hebat, kabar yang dikirimkan Leng Shaofan memang akurat. Xiao Chen ini benar-benar berada di salah satu pulau terpencil dalam jarak 250 km. Terlebih lagi, dia bahkan memilih waktu ini untuk membuat terobosan ke Kaisar Kuasi, kata Kaisar Kuasi muda di sebelah kanan yang membawa pedang di punggungnya dengan lembut. Kepompong lampu listrik adalah tanda dari seorang kultivator yang memiliki atribut petir yang menerobos menjadi Kaisar Semu. Ini sesuai dengan berita Leng Shaofan. Tidak perlu menebak lebih jauh, itu pasti Xiao Chen di dalam. Haha, jika kita bisa mendapatkan mahkota Raja Laut dan mempersembahkannya kepada Raja Naga, itu pasti akan menjadi kontribusi yang besar. Pemuda jangkung dan kurus, berambut hitam di sebelah kiri menunjukkan kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Hanya lelaki tua berambut putih di tengah yang mempertahankan ekspresi tenang. Dia tetap diam dan melihat sekeliling, tampak sangat berhati-hati dan berhati-hati. Orang tua itu mengangkat satu jarinya, dan pedang dingin Ki keluar dari ujung jarinya. Saat pedang Ki ditembakkan, embun beku segera menutupi tanah. Jelas, keinginannya terhadap es sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pedang kristal Ki tampak sangat kokoh. Ketika sinar matahari mendarat di atasnya, ia bersinar dengan cahaya tak terbatas yang membuat pedang Ki yang berkedip tampak seperti seberkas cahaya yang terbang keluar dari ujung jari lelaki tua itu. Dentang, ketika pedang Ki menghantam kepompong listrik, ia mengeluarkan suara dentang yang tajam. Lampu listrik berkedip-kedip, dan pedang dingin Ki berubah menjadi kabut dan menghilang. Kepompong listrik besar itu tidak bergeming sama sekali, bahkan tidak menunjukkan retakan sedikitpun.
Hasil ini mengejutkan mereka bertiga secara bersamaan, jelas, mereka menganggapnya sangat luar biasa. Kaisar Semu dengan pedang di punggungnya tersambar petir. Kepompong listrik yang kuat. Berapa banyak akumulasi yang dimiliki orang ini sebelum membuat terobosan menjadi Kaisar Semu. Aku akan pergi dan menghancurkannya. Kaisar Kuasi yang tinggi dan kurus memiliki temperamen yang berapi-api. Dia segera melangkah maju, bersiap untuk menyerang dirinya sendiri. Orang tua berambut putih itu berkata dengan serius, Ping Jun, hati-hati. Haha, Cheng Tua, jangan khawatir. Dia sekarang berada pada momen krusial. Sekalipun dia sadar bahwa kami mencoba membunuhnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasti akan mati hari ini, kata Kaisar Kuasi bernama Ping Jun dengan acuh tak acuh di sela-sela tawanya. Memang benar demikian. Jika Xiao Chen menyerah untuk menerobos ke Kaisar Semu sekarang, menyia-nyiakan usahanya adalah hal kecil. Masalah yang lebih besar adalah kembalinya hukum sage surgawi miliknya, yang akan menyebabkan dia mengalami luka dalam yang parah. Dengan tubuh yang lemah, mustahil bertahan melawan 3 Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil. Namun, jika Xiao Chen tidak menyerah, dia akan menjadi sasaran empuk, diserang secara pasif. Demikian pula, hal ini akan mengakibatkan kematian. Maju dan mundur sepertinya mengarah pada kematian, tidak ada rute yang jelas untuk bertahan hidup. Hanya dengan mengucapkan satu kata, Leng Shaofan berhasil mendorong Xiao Chen ke dalam kesulitan dari jarak beberapa puluh ribu kilometer. Skema orang ini bisa dikatakan tak tertandingi. Sayangnya baginya, selalu ada peluang untuk bertahan hidup, sekecil apapun. Kesempatan bagi Xiao Chen ini ada pada Ao Jiao. Sosok Ping Jun bersinar saat dia bergerak, lampu merah berkedip di tubuhnya. Awan di langit bergolak, dan hembusan angin bertiup. Hukum surgawi di tubuhnya mengirimkan sejumlah energi mengerikan yang berkumpul di seluruh tubuhnya. Saat sosok Ping Jun bergerak cepat, ia menyatu dengan dunia. Lalu, dia tiba-tiba menyerang, mengirimkan pukulan. Kekuatan serangannya sepertinya membawa beban dunia. Inilah kekuatan Kaisar Semu. Setelah kembali ke alam dan menyatu dengan dunia untuk membentuk hukum surgawi, mereka dapat menggunakan kekuatan dunia dalam setiap gerakannya. Sepertinya pukulan mengerikan itu akan mengenai kepompong listrik. Jika energi mengamuk itu benar-benar mengenai kepompong listrik, pasti akan pecah. Xiao Chen, yang berada di dalam kepompong listrik, tidak punya cara untuk melanjutkan. Dia hanya akan mampu menghentikan terobosannya dan menderita serangan balik dari low energy. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, cahaya pedang yang cemerlang bersinar di udara, berkedip-kedip sesaat. Kilatan petir ilahi muncul di langit. Awan gelap memenuhi langit, dan kegelapan menutupi daratan sejauh beberapa kilometer. Sebelum Ping Jun sempat bereaksi, cahaya pedang ini menebas tubuhnya. Dia tidak bisa mengelak atau bertahan. Brengsek, Ping Jun meraung dengan ganas. Pada saat terakhir sebelum cahaya pedang membelahnya menjadi 2, dia mendaratkan pukulannya pada Ao Jiao. Bisa, petir ilahi berubah menjadi Raja Wali Guntur. Saat cahaya pedang ditebang, tubuh Ping Jun terpisah menjadi 2 bagian. Kemudian, ketika lampu listrik meledak, kedua bagiannya langsung meledak menjadi bubuk. Dengan serangan tiba-tiba Ao Jiao, Kaisar Ping Jun yang kesempurnaan kecil bahkan tidak memiliki mayat setelah serangan pedang. Perubahan mendadak itu membuat lelaki tua berambut putih dan pemuda berambut hitam lainnya lengah. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencoba menyelamatkan Ping Jun. Pukulan yang dilontarkan Ping Jun sebelum dia meninggal menyebabkan luka parah pada Ao Jiao. Tubuhnya tampak berubah menjadi ilusi, tidak seperti awalnya, ketika dia tampak tidak berbeda dari orang normal. Namun, Ao Jiao terus menggenggam lunar Shadow Sabre dengan erat saat dia menatap dingin kedua orang di depannya. Dia berjaga di dekat kepompong petir, bahkan tidak bergerak setengah langkah darinya. Roh barang, item spirit setingkat kaisar. Ketika keduanya melihat situasinya dan melihat lunar Shadow Sabre di tangan Ao Jiao, mata mereka bersinar terang. Item spirit setingkat kaisar. Dengan senjata sub ilahi seperti itu, jika ia maju menjadi senjata ilahi di masa depan, kemungkinan besar ia akan masuk dalam peringkat senjata ilahi. Bahkan jika senjata semacam itu tidak masuk dalam peringkat senjata ilahi, itu tetap merupakan senjata ilahi yang berharga yang melampaui senjata ilahi lainnya. Haha, lumayan, aku mau pedang ini, kata pemuda berambut hitam itu sambil tersenyum tipis. Raja Naga Azure benar-benar merupakan gudang harta karun berbentuk manusia. Dia memiliki banyak sekali barang bagus dalam dirinya. Anda ingin, apakah kamu memenuhi syarat? Tepat pada saat ini, retakan muncul di kepompong petir berwarna ungu tua, dan sebuah suara datang dari dalam. Bisa. Kepompong petir pecah, dan cahaya listrik yang terang melonjak, membentuk pilar besar cahaya ungu yang membumbung ke langit. Xiao Chen berdiri di bawah cahaya, berpakaian putih. Angin bertiup kemana-mana dan awan berkumpul. Dia menyatu dengan surga, dengan pikiran, dia bisa menimbulkan angin dan awan. Tatapannya bagaikan kilat saat dia menatap dua orang di hadapannya dengan aura seorang raja yang memandang rendah segala sesuatu di bawah langit.
Petir sepertinya keluar dari matanya. Tekanan yang sangat besar menimbulkan ekspresi ngeri dari lelaki tua dan pemuda berambut putih itu. Mereka mau tidak mau mundur 2 langkah. Ao Jiao mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Xiao Chen berhasil. Setelah 12 tahun menjalani pertarungan hidup atau mati, dia akhirnya hampir menyandang gelar Kaisar. Serang bersama. Pria tua berambut putih dan pemuda berambut hitam melihat bahwa Xiao Chen telah berhasil menembus Kaisar Semu dan dapat menekan mereka hanya dengan tatapan. Keduanya tahu bahwa jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, mereka menguatkan diri dan menyerang dengan seruan perang dingin. Di dalam pilar lampu listrik, Xiao Chen diam-diam memperhatikan keduanya terbang. Dia tetap tak bergerak seperti gunung, berdiri tegak seperti pohon tua. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan menyambut musuh-musuhnya. Ketiga kaisar kuasi ini semuanya satu dengan surga. Setiap tindakan mereka membawa kekuatan dunia. Saat ketiganya melepaskan gerakan mereka, lingkungan di sekitar mereka berubah menjadi ilusi. Bumi dan langit berputar, laut di kejauhan dan gunung di dekatnya tampak seperti penampakan, muncul dan melayang di sekitar mereka. Metode bertarung Kaisar Semu sangat berbeda dengan metode para petani biasa. Dengan mengangkat tangan atau kaki, mereka dapat menggerakkan angin dan awan. Dengan setiap gerakan yang mereka lakukan, mereka dapat mengeluarkan kekuatan dunia. Pemandangan seperti itu bukanlah fenomena misterius atau ilusi. Itu adalah keajaiban alam yang dihasilkan dari penggerakan kekuatan dunia. Angka-angka berkedip ketika ketiganya bertukar gerakan dengan cepat, bertukar 100 gerakan dalam beberapa saat. Xiao Chen menangani serangan yang datang. Tangannya bersinar seperti kilat, tampak ilusi, saat dia memblokir banyak serangan yang dikirim oleh pemuda berambut hitam dan lelaki tua berambut putih. Setelah 100 gerakan, ledakan tiba-tiba terdengar. Pulau terpencil di bawah ketiganya tidak dapat menahan penggunaan hukum surgawi dan kekuatan dunia. Ledakan, pulau itu lenyap dari lautan luas. Sebuah pusaran hitam berputar besar muncul di air, menelan air laut di sekitarnya. Ketiganya mendarat di pusaran, dan air laut mengalir deras di sisinya, mengeluarkan suara gemuruh tanpa henti. Namun, ekspresi orang-orang ini tidak berubah. Mereka tidak khawatir sama sekali karena mereka terus bertarung dengan kecepatan kilat. Gempa susulan yang dihasilkan oleh pertukaran tersebut, kekuatan dunia yang didorong oleh hukum surgawi mencegah pusaran hitam terisi. Makanya, pusaran itu meluas hingga mencapai diameter 10 km. Berapa banyak hukum petapa surgawi yang dia kumpulkan untuk terobosannya menjadi Kaisar Semu. Pemuda berambut hitam dan lelaki tua berambut putih semakin ketakutan. Mereka telah menjadi Kaisar Semu selama puluhan tahun. Kekuatan dunia yang dapat digerakkan oleh hukum surgawi mereka harus jauh melampaui kekuatan Xiao Chen yang baru maju. Catatan TL, di alam Kunlun, masa muda tampaknya didefinisikan sebagai usia di bawah 40 tahun. Namun, saya menduga pemuda ini bukanlah benar-benar seorang pemuda tetapi hanya seseorang yang mempertahankan penampilan awet muda sebagai hasil dari kultivasi. Namun, meskipun Xiao Chen bertarung 1 lawan 2, kekuatan dunia yang dia kendarai bahkan lebih besar daripada keduanya dijumlahkan. Sejak awal, Xiao Chen menekan mereka. Pusaran itu tidak dapat diisi. Dengan turunnya ketiganya, itu terus semakin dalam. Kemudian, ia mencapai dasar laut dengan ledakan sebelum melebar ke sekitarnya. Jika dilihat dari langit, tampak seperti lubang tanpa dasar yang muncul di laut yang tenang dan menutup dengan cepat. Ledakan, air laut jatuh secara eksplosif. Saat lubang ditutup, tiang air melonjak dan menyebarkan awan. Sepertinya itu menembus langit. 3 sosok melompat keluar dari tiang air. Mereka bertiga yang tadi bertengkar dan berhenti begitu saja. Dalam waktu singkat ini, kedua belah pihak telah bertukar ribuan gerakan. Mereka bertempur dari darat hingga dasar laut, lalu dari dasar laut hingga awan. Ini adalah pertarungan yang sungguh luar biasa antara Kaisar Semu. Pemuda berambut hitam dan lelaki tua berambut putih tampak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sebelumnya, ketika air laut menyatu kembali, ketiganya memperlihatkan beberapa bukaan. Namun, orang yang memahami celah itu adalah Xiao Chen. Meskipun dia menyerang belakangan, pukulannya mendarat lebih dulu. Dia meninju dada keduanya, melukai mereka dengan parah. Bahkan saat ini, mereka masih kesakitan. Ayo pergi. Dia mendapatkan keuntungannya. Kita tidak bisa menghentikannya, kata lelaki tua berambut putih itu dengan cemberut. Keduanya berbalik untuk pergi. Sebelumnya, saat bertukar ribuan jurus, mereka kelelahan. Sekarang, mereka terluka. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka pasti tidak akan bisa pergi nanti. Xiao Chen berkata dengan tenang, ingin datang dan pergi sesukamu. Bagaimana bisa semudah itu? Ao Jiao, pedang. Ao Jiao tersenyum tipis dan menyarungkan pedangnya. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki pedang sebelum pedang itu terbang menuju Xiao Chen. Ao Jiao adalah item spirit dari Lunar Shadow Saber. Namun, dia tidak suka terus-terusan menggunakan pedang. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari Lunar Shadow Saber,
ketajaman senjata sub ilahi, jarang terlihat. Xiao Chen mengulurkan tangannya. Begitu dia memegang Lunar Shadow Saber, dia menariknya. Ketajaman yang tak tertandingi melonjak, mengamuk di ruang sekitarnya. Dentang bergema di mana-mana, memenuhi tempat itu dengan niat pedang yang tak terbatas. Xiao Chen mendorong dari udara, dan tubuhnya mulai berputar, mengeksekusi Instant of Glory. Setiap belokan yang dia lakukan, sebuah dunia muncul. Saat ia bergerak, banyak fenomena misterius yang cemerlang dan beragam muncul, megah dan megah. Saat cahaya pedang itu menyala pada saat itu juga, itu berubah menjadi kemuliaan abadi. Ekspresi pemuda berambut hitam yang melarikan diri itu berubah menjadi serius. Dia mengirimkan 3 perisai kuno, ingin memblokir pedang ini. Namun, dengan Ao Jiao yang saat ini berada dalam pedang bayangan bulan, kekuatannya bisa menyaingi senjata ilahi. Bagaimana beberapa perisai puncak kelas raja bisa memblokirnya? Kemuliaan seketika, yang berlangsung selamanya, membelah pemuda berambut hitam, bersama dengan perisainya, menjadi 2. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menarik cincin spasial yang tertinggal. Kemudian, dia melihat ke arah lelaki tua berambut putih, yang sudah melarikan diri jauh, tidak mau mengejarnya. Sekarang, setelah melewati ambang Kaisar Kuasi, dia bisa bertahan melawan Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil selama Kaisar Kuasi kesempurnaan besar tidak muncul. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan menemukan pulau terpencil lainnya. Kemudian, tubuhnya tampak menghilang dari angkasa saat dia mendarat di pulau itu. Dia memasukkan beberapa hukum surgawi, menggunakan kekuatan dunia, ke dalam teknik gerakannya, yang memungkinkan dia meningkatkan batas kecepatannya sebesar 10%. Ini adalah sesuatu yang dia pahami di pertarungan sebelumnya. Ao Jiao melompat keluar dari pedangnya dengan senyuman di wajahnya. Dia merentangkan tangannya untuk memperlihatkan cincin spasial Kaisar Kuasi yang tinggi dan kurus. Saya mendengar percakapan mereka. Mereka berasal dari Istana Naga Ilahi Laut Selatan. Artinya, mereka berasal dari faksi Raja Laut Selatan, salah satu pengawal lama Raja Laut, kata Ao Jiao lembut. Xiao Chen sedikit mengernyit. Orang-orang ini seharusnya datang demi mahkota Raja Laut. Sejak melakukan kontak dengan 7 markuise naga terhormat, dia merasa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan seperti ular berbisa, berkomplot melawannya. Namun, Xiao Chen tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Dia bahkan tidak mengetahui motif lawannya yang sebenarnya. Sudahlah, selama rencana pihak lain tidak berhasil, selalu ada peluang untuk menangkapnya. Sebelum ini, saya hanya perlu terus meningkatkan kekuatan saya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan tersenyum tipis. Kemudian, dia menyerahkan cincin spasial di tangannya kepada Ao Jiao. Kali ini, beruntung kamu mengambil tindakan. Jika dia tidak bergerak, melindungi Xiao Chen pada saat yang paling genting, dia akan berada dalam bahaya besar. Ao Jiao mengambil cincin spasial dan mengangkat bibirnya. Hehe, namun ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku, bahkan tidak membiarkanku bersantai sejenak. Jawaban ini sedikit mengejutkan Xiao Chen. Lalu, dia tersenyum dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya akan membantu Anda mencarinya. Ao Jiao langsung terdiam. Orang ini sungguh bodoh seperti biasanya. Selama dia masih hidup, apakah saya benar-benar membutuhkan yang lain? Itu hanya lelucon, dan dia menganggapnya nyata. Namun, memang ada sesuatu yang diinginkan Ao Jiao. Dia ingin meminta Xiao Chen membantunya mencarinya tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Sambil tersenyum, dia menjawab, hanya mempermainkanmu. Ini adalah harta karun dari Gao Yangyu, Chen Wenjun, dan 2 murid elit Istana Matahari. Saya sudah mengaturnya. Saya menempatkan semua koin astral hitam dalam 1 cincin spasial. Jumlahnya tidak banyak. Jika dijumlahkan, jumlahnya hanya 5 juta koin astral hitam. 5 juta koin astral hitam sudah merupakan jumlah yang besar. Lagi pula, tidak semua orang seperti Xiao Chen, bertemu dengan segala macam pertemuan yang tidak disengaja. Gao Yangyu hanyalah seorang kultivator lepas dari Cloud Sea Domain. Jika bukan karena 2 murid elit Istana Matahari, koin astral hitam akan lebih sedikit lagi. Xiao Chen menunduk dan melihat-lihat harta karun yang telah diorganisir Ao Jiao. Kategori-kategorinya jelas dalam 1 tampilan, manual rahasia, pil obat, senjata roh, harta karun rahasia, dan beberapa lainnya. Setelah melihat sekilas, Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kebanyakan dari mereka tidak menarik minatnya. Setelah dia meninggalkan Cloud Sea Domain, dia akan segera menjualnya. Hei, kipas ini sangat bagus. Xiao Chen menemukan kipas angin putih. Rangka kipas angin terbuat dari berbagai jenis bahan ilahi. Itu kokoh dan kokoh, memiliki beban yang cukup besar di tangannya. Dia membuka kipas angin. Bagian depan kipas angin memiliki pemandangan malam dengan bulan yang cerah, sungai, jembatan, dan seseorang yang mengagumi bulan. Ia memiliki keindahan yang lembut. Bagian belakangnya ada puisi. Ao Jiao berkata, kipas ini cukup bagus. Namun, kipas angin bukanlah senjata yang umum. Tidak banyak orang yang menggunakannya.
Sebagian besar dibeli oleh orang-orang yang sok atau berbudaya dan tidak bisa mendapatkan harga yang bagus. Xiao Chen berpikir keras. Kemudian, dia menyingkirkan kipas angin itu sambil berkata, saya akan simpan ini dulu. Aku mungkin berguna. Bertingkah misterius, gumam Ao Jiao saat dia melihat Xiao Chen membuatnya tetap dalam ketegangan. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah manual rahasia yang dia abaikan. Kamu seharusnya bisa menggunakan ini. Saat itu, Gao Yangyu menggunakan ini untuk menyembunyikan kekuatannya. Foundation Returning Art, Xiao Chen dengan lembut membacakan kata-kata di sampul manual rahasia. Setelah dia membalik-balik beberapa halaman, matanya berbinar. Teknik budidaya ini tidak rumit. Setelah melihat sekilas, dia memahami sebagian besarnya. Itu bukan peringkat tinggi, tapi akan sangat berguna baginya. Selama Xiao Chen mempelajari teknik budidaya ini, dia akan dapat menyembunyikan kekuatan aslinya kapan saja. Kecuali seseorang yang jauh melampaui kekuatannya, tidak ada yang akan menemukannya. Saat itu, Gao Yangyu menggunakan teknik budidaya ini untuk menyembunyikan kekuatannya dari semua orang. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan Foundation Returning Art. Kemudian, dia menempatkan sisa harta karun itu ke dalam cincin spasial. Setelah dia meninggalkan Cloud Sea Domain, dia akan menjualnya. Hei, itu kosong. Ini juga kosong. Ekspresi Ao Jiao sedikit berubah. Ruang di dalam lingkaran dua kaisar semu itu kacau, tidak ada apapun di dalamnya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Dia menantikan harta karun dua kaisar semu. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di lingkaran spasial? Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen memeriksanya sendiri. Memang tidak ada apapun di lingkaran spasial, mereka benar-benar kosong. Ao Jiao menunduk sambil berpikir. Karena ini adalah lingkaran spasial kaisar semu, tidak masuk akal jika mereka tidak memiliki apapun. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh pengertian, saya ingat sekarang. Itu harus menjadi harta rahasia tertentu di lingkaran spasial. Ketika tuannya meninggal, jejak harta karun rahasia akan hilang. Kemudian, itu akan meledak dan menghancurkan ruang di lingkaran spasial. Ada harta karun rahasia. Xiao Chen cukup terkejut, merasa kecewa. Harta dalam jumlah besar yang diantisipasi semuanya lenyap. Siapapun pasti akan kesal dengan hal ini dan merasa tertekan. Ao Jiao tersenyum dan berkata, harta karun rahasia yang dapat menghancurkan ruang angkasa sangatlah langka, tetapi mereka ada. Faksi kuno seperti Istana Naga Ilahi seharusnya memiliki banyak faksi. Mereka seharusnya bisa memberikan satu untuk setiap ahli di ranah kuasi kaisar ke atas. Ini sungguh kejam. Sekalipun mereka mati, mereka tidak memberi manfaat kepada orang lain. Xiao Chen berpikir dalam hati, di masa depan, ketika mengalahkan kaisar semu, aku tidak bisa membunuh mereka saat itu juga. Saya harus melumpuhkan mereka terlebih dahulu. Dia mengesampingkan pemikiran ini untuk saat ini. Dia menerima banyak manfaat dari perjalanan ke gunung harta karun ini. 10 keping batu giok sudah cukup. Lalu bagaimana jika barang milik dua kaisar kuasi hilang? Dia masih memiliki hal-hal yang perlu dia lakukan. Xiao Chen mengeluarkan Multiflora Rose Pendant dan memperlihatkan tampilan yang mengingatkan. Kemudian, dia mengeluarkan Cycle Banner. Dia memegangnya di tangannya, bersiap untuk memasukkan tahta duka ke dalam spanduk siklus. Oh, benar, Ao Jiao, bantu aku. Pergi ke Starry Cloud Island dan periksa situasi Mo Clan. 2 bulan telah berlalu. Mo Chen seharusnya sudah mengumpulkan kembali klan Mo. Sekarang setelah 8 penguasa kota mati, Cloud Sea Domain akan berada dalam kekacauan untuk waktu yang lama. Situasi ini akan memberi Mo Chen peluang besar. Bakat dan bakatnya telah ditekan selama ini. Sekarang setelah Mo Chen memiliki buku karya surgawi, dan karena Xiao Chen telah membunuh penguasa kota-kota awan hancur, yang telah menindasnya, jalan masa depannya akan jauh lebih mulus. Ao Jiao mengangguk, dan sosoknya melintas, terbang menuju Starry Cloud Island. Dia sekarang sekuat kaisar semu. Tidak ada seorang pun di Cloud Sea Domain yang bisa menjadi ancaman baginya. Xiao Chen akan segera meninggalkan Cloud Sea Domain. Jika Ao Jiao pergi untuk memeriksa klan Mo, dia akan merasa lebih yakin. Dia mengeluarkan Dragon Phoenix Cauldron, lalu Solar True Flame. Permukaan telur gagak emas sudah retak-retak. Dalam 2 atau 3 bulan ke depan, ia akan berhasil menetas. Eksistensi seperti apa yang akan terjadi? Pikiran itu memenuhi dirinya dengan antisipasi. Xiao Chen mengeluarkan telur gagak emas dan meletakkannya di satu sisi. Kemudian, dia memasukkan Multiflora Rose Pendant ke dalam kuali dan mulai menggunakan Lunar True Flame untuk melelehkannya. Setelah mengalami penanaman tahta beberapa kali sebelumnya, dia sangat paham dengan prosesnya. Pada saat langit menjadi gelap, dia telah berhasil memasukkan tahta duka ke dalam spanduk siklus. Pembantaian, kematian, kehancuran, dan duka, dari 7 tahta, Xiao Chen sudah memiliki 4 tahta dan 3 lainnya belum ditemukan. Namun, dia memiliki informasi tentang Despertrone. Adapun tahta sakit dan tahta kehancuran, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan kabar tentang mereka.
Huci, Xiao Chen mengangkat cycle banner dan dengan lembut melambaikannya, membentangkan spanduk. Cahaya bintang dari 4 warna bercampur, meningkatkan kekuatan cycle banner satu tingkat lagi. Karakter untuk Massacre, Death, Ruin, dan Urif, semuanya muncul bersamaan. Menghadapi hal ini, bahkan Kaisar Semu pun harus mundur secara strategis. Sayangnya, sebelum Xiao Chen mengumpulkan ketujuh singgasana, siklus di nama spanduk akan tetap kosong. Kehendak guntur pada akhirnya lebih lemah daripada keinginan kekacauan utama. Bahkan dengan atribut abadi, dia akan mengalami kesulitan untuk berbenturan dengan Chu Chaoyun. Xiao Chen juga tidak tahu bagaimana kinerja talenta luar biasa di Astral Battlefield. Seberapa kuatkah para pakar generasi yang sama dari ras iblis jurang dalam? Akankah Chu Chaoyun berada di Astral Battlefield? Xiao Chen berhenti memikirkan semua ini untuk saat ini. Kemudian, dia menyingkirkan cycle banner dan memulai tugas berikutnya, membuat Solar True Flame menelan Purple Thunder True Fire untuk memperkuatnya lebih lanjut. Solar True Flame yang diberikan Mo Chen jauh lebih lemah daripada Lunar True Flame miliknya. Hanya dengan menelan api sejati guntur ungu ia dapat menyeimbangkan api sejati bulan dan menciptakan diagram api Taiji Yin Yang yang sesungguhnya. Api sejati guntur ungu adalah nyala api yang ekstrim. Namun, itu bukanlah yang terkuat. Kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan Lunar True Flame. Xiao Chen merentangkan tangannya hingga terbuka, dan api asal dari api sejati matahari dan api sejati guntur ungu muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Lalu, dia dengan lembut menyatukannya. Kedua gumpalan cahaya, satu besar dan satu kecil, dengan cepat bercampur dan mencoba menelan satu sama lain. Api asal dari api sejati guntur ungu mengakar kuat, terhubung dengan mantra ilahi guntur ungu. Ia dengan keras kepala menolak Solar True Flame dan bahkan mencoba menelan Solar True Flame sebagai gantinya. Kali ini, Xiao Chen perlu menekan api sejati guntur ungu. Proses menelan tidak berjalan mulus, bahkan ada banyak cegukan. Setelah menghabiskan sepanjang malam, Xiao Chen melepaskan napas tertahannya. Solar True Flame akhirnya menelan Purple Thunder True Fire. Hasilnya berbeda dari ekspektasinya. Api asal dari api sejati guntur ungu sepertinya belum hilang seluruhnya. Ketika dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, dia bisa merasakan koneksi ke Solar True Flame. Dari kelihatannya, ketika Xiao Chen meningkatkan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan ke-8 di masa depan, Solar True Flame akan meningkat lebih jauh karena perpaduannya dengan api sejati guntur ungu. Jadi sepertinya beberapa kekhawatiran awalnya tidak diperlukan. Xiao Chen menenangkan dirinya dan menangani banyak hal yang perlu dia lakukan. Kemudian, dia mulai berlatih pedang di pulau terpencil, mempelajari teknik pedang mendalam 1000 salju pertempuran beku. Jika Xiao Chen mempelajari teknik pedang ini, repertoarnya akan mencakup 4 teknik bela diri mendalam yang berbeda, kemuliaan instan, tebasan mendalam naga yang menaklukkan, teknik telapak tangan api 1000 tahun, dan 1000 salju pertempuran embun beku. Setiap gerakan ini merupakan gerakan membunuh yang kuat. Jika dieksekusi dengan kekuatan kuasi kaisar, kekuatan mereka akan lebih mengerikan. 3 gerakan terakhir dari tinju ilahi surga segudang bukanlah teknik bela diri yang mendalam. Namun, dengan perubahan dan perluasan Xiao Chen, kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah daripada teknik bela diri mendalam dari para pembudidaya lainnya. 7 hari berlalu, Xiao Chen mempelajari sebagian besar dari Tousan Frost Battle Snow. Pada akhirnya, itu adalah teknik bela diri mendalam yang ditinggalkan oleh orang lain. Dia tidak bisa menggunakannya sesuka hatinya, dan pemahamannya tentang hal itu tidak terlalu lancar. Suara mendesing. Sesosok mungil terbang dengan cepat dari kejauhan. Sambil berpikir, embun beku di tanah dan salju yang turun dari langit menghilang seketika. Ao Jiao mendarat dan menepuk dadanya. Lalu, dia tersenyum. Gadis itu jauh lebih pintar darimu. Dia memindahkan klan Mo ke Broken Cloud Sea dan bersembunyi di sana untuk saat ini. Butuh upaya untuk menemukannya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dengan ini, dia bisa yakin. Mo Chen memang orang yang pintar. Dia tahu untuk bersembunyi ketika tiba waktunya. Sepertinya aku baru saja melihatmu berlatih Tousan Frost Battle Snow. Bagaimana itu? Dengan pemahamanmu, kamu seharusnya hampir selesai, kan? Ao Jiao bertanya dengan riang. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, ya, salju yang sombong menindas embun beku, ribuan bila es tidak tunduk. Fokus dari teknik sabre ini adalah kebanggaan. Saljunya angkuh, dan embun bekunya angkuh dan pantang menyerah. Pedang itu perlu memunculkan kebanggaan pada tulang dan menggunakannya. Ao Jiao berpikir keras. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Chen dan mengukurnya sambil berkata, saya tiba-tiba menemukan bahwa Anda sangat mirip dengan embun beku teknik saber ini. Salju lahir dari kaum bangsawan, turun dari surga. Saat muncul, itu menarik perhatian semua orang. Ia memancarkan kesombongan dan menunjukkan cahaya dinginnya. Embun beku berasal dari asal-usul yang sederhana. Ia lahir di dasar lembah. Sejak lahir, orang sudah menginjak-injaknya. Namun, betapapun rendahnya ia, kebanggaan terhadap tulangnya tetap pantang menyerah.
Pada akhirnya, ia bisa mengalahkan salju putih yang memenuhi langit. Kata-kata Ao Jiao membangkitkan cita-cita tinggi dalam diri Xiao Chen, menyebabkan dia melihat ke kejauhan. Embun beku melawan salju. Sekarang, embun beku ini akan meninggalkan Cloud Sea Domain, untuk melihat apakah salju di samudera langit berbintang benar-benar luar biasa seperti yang dikatakan Suan Yuan Santian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pulau Awan Ungu adalah pulau terbesar di perbatasan Laut Selatan. Setelah melewati pulau ini, secara resmi seseorang akan memasuki Laut Selatan. Kota terbesar di pulau ini disebut Kota Awan Ungu. Di sebuah penginapan di kota. Apakah kamu mendengar? Dua tetua tertinggi Istana Naga Ilahi tewas di tangan Raja Naga Azure Xiao Chen. Haha, masalah ini baru-baru ini membuat heboh Laut Selatan. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Saya mendengar bahwa hal itu hampir membuat khawatir Raja Naga Tua, yang sedang berkultivasi secara tertutup. Berbicara tentang Raja Naga Azure ini, dia sungguh luar biasa. Dia menggunakan harta karun rahasia dan membunuh 8 kaisar semu di domain Laut Awan. Istana Naga Ilahi percaya bahwa dia tidak lagi memiliki kartu as dan ingin mengambil keuntungan. Pada akhirnya, mereka membayar mahal untuk itu, benar-benar kehilangan muka. Katakan padaku, dalam generasi yang sama, bisakah kita menemukan seseorang yang bisa menandingi Xiao Chen di domain Laut Selatan kita? Penginapan dan restoran selalu menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar petani. Itu juga merupakan tempat di mana berita menyebar paling cepat. Dua tetua tertinggi kaisar dari Istana Naga Ilahi telah meninggal. Masalah sebesar ini tidak dapat disembunyikan. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, hal itu membuat Laut Selatan menjadi bergosip. Siapa yang bisa menyaingi Raja Naga Azure, Xiao Chen? Ketika seseorang mengajukan pertanyaan ini, penginapan yang ramai itu langsung terdiam. Bahkan kaisar semu dari generasi tua pun mati di tangan Xiao Chen. Siapa di generasi yang sama yang bisa menghentikannya? Mungkin beberapa keturunan suci tanah suci abadi bisa. Ya, tidak perlu melebih-lebihkan kekuatannya. Bakat luar biasa dari samudera langit berbintang kita tidaklah lemah. Teknik racun aneh dari 5 sekte racun, warisan kuno Pulau Myriad Vien, Ki benar dari Akademi Provinsi Surgawi, ini semua adalah hal yang telah diwariskan setidaknya selama 100.000 tahun. Saya mendengar bahwa Putri Suci Istana Bulan akan datang ke Kota Awan Ungu kami hari ini, untuk mengobati penyakit secara gratis. Putra Suci Istana Matahari dan keturunan klan bangsawan kuno ada di sini karena berita itu. Benarkah itu? Putri Suci Istana Bulan sangat jarang meninggalkan Kota Bulan Cerah. Kenapa dia keluar kali ini? Mungkin karena topik siapa yang bisa menyaingi Xiao Chen terlalu berat, percakapan di penginapan dengan cepat beralih ke Putri Suci Istana Bulan. Suasana di tempat itu kembali semarak. Di meja dekat jendela di lantai 2, ada seorang pemuda berpakaian putih dengan aura yang luar biasa. Dia memegang kipas berwarna putih, dan wajahnya tampak halus. Kultivasi pemuda ini tampak seperti martial sage tingkat Grandmaster. Namun, suasana samar-samar di sekelilingnya membuatnya tampak tak terduga seperti air es di kolam dingin dan dalam yang tertutup kabut. Ketika pemuda ini mendengar berita itu, dia berhenti sejenak sambil mengangkat cangkir anggur ke bibirnya. Mengungkapkan ekspresi yang agak tertarik, dia meletakkan cangkirnya, bergumam, Putri Suci Istana Bulan. Istana Bulan, tanah suci dengan status istimewa, yang menjauhi dunia duniawi. Haruskah aku pergi dan melihatnya? Karena talenta-talenta luar biasa dari Laut Selatan datang ke sini karena berita ini mungkin juga merupakan kesempatan untuk melihat seberapa kuat para penggarap lautan langit berbintang dari generasi yang sama. Pemuda ini tidak lain adalah Xiao Chen, yang telah mengubah penampilannya dan menggunakan Foundation Returning Art untuk menyembunyikan kultivasinya. Dia saat ini sedang dalam perjalanan ke pasar terbesar di Laut Selatan, Pasar Laut 10.000 Harta Karun. Itu adalah pasar di laut, pasar laut yang khusus diperuntukkan bagi para petani. Itu sangat ramai dan meriah. Baik barang selundupan yang tidak diketahui asal-usulnya maupun harta karun yang diperoleh secara sah dapat dijual dengan cepat di sini. Selain itu, kehadiran banyak asosiasi pedagang menghilangkan kekhawatiran akan adanya penipuan. Pasar Laut 10.000 Harta Karun akan mengadakan Festival 10.000 Harta Karun 2 tahunan. Lelang dalam berbagai ukuran akan diadakan, tidak peduli apa levelnya, seseorang akan dapat menemukan sesuatu yang cocok. Xiao Chen dapat membuang barang-barang di tangannya, menemukan harta karun yang dia inginkan dalam pelelangan, dan mengalami peristiwa besar seperti Festival 10.000 Harta Karun. Untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu, tidak ada tempat yang lebih baik dari ini. Putri Suci Istana Bulan begitu terkenal. Karena dia juga ada di sini secara kebetulan, tidak ada masalah untuk menemuinya. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Xiao Chen melambaikan tangannya dan memanggil pelayan itu. Pelayan berjalan dengan kegembiraan tertulis di wajahnya. Pagi ini, tuan muda ini sangat bermurah hati. Karena menanyakan suatu berita, dia memberikan hadiah 100 koin astral, setara dengan gaji pelayan selama beberapa tahun. Sekarang, ketika pelayan melihat Xiao Chen melambai sekali lagi,
dia bergegas mendekat, takut dia akan terlalu lambat. Apakah Putri Suci Istana Bulan benar-benar datang ke Pulau Awan Ungu? Tahukah kamu tentang masalah ini? Pelayan itu tersenyum dan menjawab, ya, dia datang. Kudengar Putri Suci ini meninggalkan kota Bright Moon setengah tahun yang lalu untuk mencari dokter terkenal. Kemanapun dia pergi, dia juga akan mengobati penyakit orang lain. Kali ini, dia baru saja melewati Pulau Awan Ungu dan tinggal selama beberapa hari. Tujuannya adalah pasar laut 10.000 harta karun, tempat beberapa alkemis Grandmaster terkenal, yang diundang oleh Asosiasi Pedagang Besar. Xiao Chen menghela nafas. Dia merasa itu aneh, jadi dia berkata, Putri Suci Istana Bulan ini bisa memperlakukan orang lain. Keterampilan medisnya seharusnya relatif baik. Mengapa dia mencari dokter terkenal? Pelayan itu tersenyum. Saya merasa itu aneh juga. Putri Suci Istana Bulan ahli dalam bidang kedokteran, alkimianya juga luar biasa. Dia sebelumnya bahkan berhasil menyelamatkan orang-orang di ambang kematian. Namun, orang-orang seperti dia mirip dengan peri surga. Bagaimana saya, seorang pelayan rendahan, bisa menebak pikiran peri? Kalau dipikir-pikir, sungguh aneh jika pelayan di hadapannya bisa menjawab pertanyaan sulit ini. Xiao Chen tersenyum dan bertanya, kapan dia datang? Tahukah kamu? Haha, aku juga tidak yakin tentang itu. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau bahkan lusa. Siapa tahu, dia bahkan mungkin tidak berhenti di Pulau Awan Ungu tetapi langsung menuju ke pasar laut 10.000 harta karun. Itu juga mungkin terjadi. Ada banyak kemungkinan. Kalau begitu, tidak perlu menunggu lagi. Xiao Chen mengambil cangkir anggurnya dan menghabiskannya sekaligus. Kemudian, dia meletakkan koin astral, bersiap untuk segera berangkat ke pasar laut 10.000 harta karun. Tiba-tiba, seorang kultivator bergegas ke aula penginapan, berteriak dengan semangat, semuanya, cepat pergi ke barat kota. Putri Suci Istana Bulan ada di sini, dan dia sudah membuka pavilionnya. Saudaraku, jika Anda memiliki luka tersembunyi atau luka dalam, sebaiknya Anda pergi lebih awal. Kalau tidak, jika Anda terlambat, akan sangat disayangkan. Aula terdiam sesaat sebelum berubah menjadi kekacauan. Semua orang melemparkan uang ke atas meja untuk tagihan mereka dan menuju ke pintu. Bang! Pintu lebar itu langsung pecah karena banyaknya orang yang mencoba masuk ke dalamnya. Segera, penginapan yang ramai itu menjadi kosong. Xiao Chen tercengang. Ini terlalu berlebihan. Sebenarnya, setelah dia memikirkannya, hal ini tidak berlebihan sama sekali. Kehidupan para kultivator datang dengan kesakitan dan luka. Banyak yang berakhir dengan luka dalam, bahkan ada yang tidak menyadarinya. Xiao Chen telah terluka beberapa kali, berkali-kali hingga dia kehilangan jejak. Namun, ia memiliki tubuh fisik yang kuat dan mencapai tubuh Sage peringkat 4 puncak. Dia merasa yakin bahwa dia tidak memiliki luka tersembunyi. Namun, akan sulit untuk mengatakannya kepada kultivator lainnya. Jika mereka tidak menyingkirkan luka-luka mereka yang tersembunyi, ketika luka-luka itu meletus, luka-luka itu akan menjadi masalah yang mengakar. Bahkan pil ajaib pun mungkin tidak bisa menyembuhkannya. Selain luka dalam dan luka tersembunyi, ada masalah yang timbul dari budidaya. Meridian yang tidak teratur lebih sering terjadi. Kini, ada seseorang yang bersedia mengobati lukanya secara gratis. Selain itu, keterampilan orang ini dalam bidang kedokteran sangat bagus. Akan aneh jika para petani tidak memperebutkan kesempatan ini. Xiao Chen mendorong dari lantai dan melompat keluar jendela. Kemudian, dia melakukan jungkir balik yang indah dan mendarat di atap penginapan. Barat kota, gumamnya pada dirinya sendiri. Kemudian, dia membentangkan Freedom Wings-nya dan melihat ke arah itu. Berbagai gambaran muncul di depan mata Xiao Chen, seperti film yang diputar. Ada pemandangan jalan besar dan gang kecil. Baik langit maupun daratan dipenuhi oleh para petani yang bergegas ke barat. Kemudian, gambar itu tertuju pada banyak remaja putri di depan sebuah paviliun di tepi danau di sebelah barat kota. Mereka semua memiliki sosok yang luar biasa dan terlihat sangat cantik. Mereka berbaris menjadi dua baris, menjaga ketertiban. Semua wanita muda memiliki senyuman di wajah mereka, menunjukkan temperamen yang halus. Mereka tampak selembut dan seindah bulan, langsung memberikan kesan yang baik. Namun, semuanya sangat kuat. Seperti yang dilihat Xiao Chen, 10 wanita aneh ini semuanya adalah martial sage. Bahkan ada pria sombong dengan aura luar biasa di depan pendopo, membantu menjaga ketertiban. Ini pastilah talenta-talenta luar biasa dari berbagai daerah yang mengagumi Putri Suci Istana Bulan dan menjadi rombongannya. Masih belum banyak penggarap di depan paviliun. Namun, suatu saat, jalan setapak di depan danau ini akan dipenuhi oleh para penggarap yang telah mendengar berita tersebut, yang akan memenuhi seluruh ruangan. Sangat dekat namun jauh terpisah. Melangkah maju, Xiao Chen diam-diam melintasi 5 km dan turun dari udara. Dia mendahului sebagian besar petani dan bergabung di akhir antrian, yang belum terlalu lama. Saat ini, pesanannya terpelihara dengan baik. Tidak ada suara atau keributan.
Setiap kali seseorang melangkah maju, benang merah akan turun dari paviliun yang elegan. Setelah melilit pergelangan tangan kultivator, benang merahnya akan ditarik. Gadis-gadis muda di kedua sisi akan menerima instruksi dan memberitahu hasilnya kepada kultivator. Jika mereka memiliki pil obat yang sudah jadi, mereka akan membagikannya. Jika tidak, mereka akan memberikan resep alkimia. Sistem ini sangat efisien. Xiao Chen mau tidak mau merasa kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bergabung dalam antrian, dia akan dapat melihat secara pribadi Putri Suci yang terkenal ini. Namun, kini setelah dia ada di sini, ternyata Putri Suci ini tidak mau menampakkan wajahnya sama sekali. Ketertarikan Xiao Chen anjlok, dan dia mempertimbangkan untuk pergi. Dia masih sangat percaya diri dengan tubuhnya. Tidak akan ada luka dalam atau luka tersembunyi. Karena dia tidak bisa melihat wajah gadis ini, tidak ada gunanya terus mengantri di sini. Giliran Anda, apa yang kamu lakukan, berdiri di sana dengan linglung. Suara merdu terdengar. Saat Xiao Chen sedang berpikir, dia tiba-tiba menemukan bahwa antrian di depan sudah hilang. Berbagai talenta luar biasa semuanya memandanginya yang mengalihkan perhatiannya dengan ekspresi tidak senang, percaya bahwa dia adalah seseorang yang datang untuk menimbulkan masalah. Beberapa dari tatapan ini membawa aura mengerikan yang samar. Jika Xiao Chen benar-benar ada di sini untuk menimbulkan masalah, mereka tidak akan keberatan memberinya pelajaran. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri dan hanya bisa berjalan ke depan. Kalau tidak, akan ada masalah kecil. Dia melangkah maju dan mengulurkan pergelangan tangannya. Sehelai benang merah yang membawa aroma harum terbang keluar dari paviliun dengan suara "Wuse". Kemudian, benda itu melingkari pergelangan tangannya. Tatapan Xiao Chen mengikuti benang merah. Sebuah layar menghalangi pandangannya. Bahkan indera spiritualnya hanya bisa melihat kabut, tidak mampu melihat penampakan Putri Suci melaluinya. Dia merasakan energi pendingin beredar di tubuhnya sebelum benang merah kembali. Diagnosisnya sudah lengkap. Namun, di luar ekspektasi semua orang, para wanita muda di samping tidak keluar bahkan setelah sekian lama. Tidak ada yang keluar untuk memberitahu Xiao Chen diagnosisnya atau memberinya pil obat atau resep alkimia. Yang lain berbisik, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Xiao Chen tetap tenang. Dia tidak mengalami luka dalam atau tersembunyi. Bagaimana dia bisa memberinya pil obat atau resep alkimia? Maaf mengganggu. Sepertinya tidak ada masalah dengan tubuhku. Tidak ada luka tersembunyi atau masalah mendalam. Xiao Chen menatap paviliun itu dalam-dalam. Kemudian, dia memberi hormat dengan tangan dan bersiap untuk pergi. Dia di sini hanya untuk bergabung dalam perayaan, dan tidak banyak yang bisa dilihat. Tentu saja, dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Haha, kamu sungguh menarik. Putri Suci berkata bahwa kamu tidak dapat disembuhkan, bahkan dokter ilahi pun tidak dapat menyelamatkan Anda. Kami hanya ragu apakah akan memberitahumu atau tidak, kata salah satu wanita muda dengan suara lembut dan senyuman, mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak diharapkan oleh Xiao Chen. Tidak bisa disembuhkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Xiao Chen sudah mengeraskan dan menggerogoti tubuh fisiknya berkali-kali, menderita banyak siksaan dan kesakitan. Dia telah mengonsumsi lebih dari 100 tetes sumsum naga dan mencapai tubuh petapa peringkat 4 puncak. Bagaimana mungkin dia tidak dapat disembuhkan, bahkan sampai pada titik di mana dokter ilahi tidak dapat menyelamatkannya. Tuan muda, Anda masih punya 10 tahun untuk hidup. Jika Anda memiliki keinginan atau cita-cita, Anda harus segera menyelesaikannya. Pelayan cantik yang berbicara sebelumnya terus berbicara dengan lembut, wajahnya dipenuhi rasa kasihan. Xiao Chen menganggapnya agak lucu. Hal ini menjadi semakin konyol. Mereka bahkan memberikan kesimpulan bahwa waktu yang tersisa hanya 10 tahun. Sepertinya Putri Suci Istana Bulan sangat terampil. Apa yang disebut talenta luar biasa sebelum paviliun hanyalah wadah kosong, tidak layak untuk disebutkan. Mungkin tidak ada ahli sejati di seluruh samudera langit berbintang. Setidaknya di generasi yang sama, tidak ada orang yang bersinar secemerlang itu. Betapa malangnya, orang berpakaian putih ini masih sangat muda dan sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster. Dia jelas merupakan bakat luar biasa dari klan bangsawan, pahlawan kelas atas. Tanpa diduga, dia hanya punya waktu 10 tahun untuk hidup. Haha, pahlawan kelas atas. Siapa tahu, dia mungkin berusaha membantu pertumbuhan tunas dengan menariknya ke atas, menerapkannya dalam budidayanya dan tidak mengikuti prinsip kemajuan bertahap. Hal ini pasti menimbulkan masalah yang mengakar. Dia bahkan tidak mengetahuinya dan berlari ke Putri Suci Istana Bulan untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Catatan TL, cobalah untuk membantu tunas tumbuh dengan menariknya ke atas, ini adalah ungkapan Tiongkok untuk menghancurkan kesuksesan karena terlalu tidak sabar untuk sukses. Ungkapan ini berasal dari cerita tentang seorang petani yang menanam padi. Karena terburu-buru agar padinya tumbuh lebih cepat, ia mencabut tanaman itu sedikit dari ladangnya, sehingga membuatnya lebih tinggi. Namun, hal ini mengakibatkan akarnya tidak terlalu dalam, dan seluruh lahan mati. Itu benar. Berdasarkan penampilannya, dia sepertinya tidak berada di sini untuk mengobati penyakitnya.
Dia mungkin berpikir bahwa budidayanya cukup bagus dan berharap untuk mendapatkan minat dari Putri Suci. Siapa sangka Putri Suci Istana Bulan akan melihat luka tersembunyinya hanya dengan sekali pandang. Itu menguntungkannya. Para penggarap dalam antrian sebagian besar menunjukkan sikap Schadenfreude. Ketika melihat seorang kultivator yang jauh lebih hebat dari dirinya yang hanya mempunyai waktu hidup kurang dari 10 tahun, mereka pasti merasa agak bahagia. Saya bertanya-tanya, dari mana datangnya orang berjubah putih ini? Dia terlihat seperti seorang sarjana. Dia mungkin berasal dari klan bangsawan terpelajar di dekat Akademi Provinsi Surgawi. Saya tidak pernah mendengar orang seperti itu berasal dari Akademi Provinsi Surgawi atau klan bangsawan yang lebih bergengsi. Dia mungkin hanya dari klan kecil. Seharusnya begitu. Saya tidak bisa melihat ki benar darinya. Klannya mungkin memperlakukannya sebagai eksperimen yang ditinggalkan, dan dia sendiri masih belum mengetahuinya, berpikir bahwa dia bisa menjadi naga dalam satu lompatan. Kini, kerumunan orang itu membicarakan berbagai hal, tampaknya mempercayai diagnosis Putri Suci Istana Bulan. Karena Putri Suci berkata hanya tinggal 10 tahun lagi, Xiao Chen hanya akan hidup 10 tahun. 4 pemuda di depan paviliun semuanya bersukacita atas kemalangan Xiao Chen. Sekilas mereka dapat mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak ada di sini untuk berobat. Para pemuda ini merasa bahwa motif sebenarnya Xiao Chen sama dengan motif mereka, yaitu ingin dekat dengan Putri Suci Istana Bulan. Xiao Chen menutup kipas lipat di tangannya dan tersenyum tipis. Kemudian, dia bersiap untuk berbalik untuk pergi. Tuan muda, mohon tunggu. Putri Suci masih memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepadamu. Jika Anda bersedia melumpuhkan kultivasi Anda dan menjadi orang biasa, kami dapat meminjamkan seni panjang umur Istana Bulan kepada Tuan muda untuk dibaca, menjamin Anda akan hidup hingga usia 100 tahun. Xiao Chen awalnya masih memiliki senyuman di wajahnya. Kini, ekspresinya benar-benar tenggelam. Mereka benar-benar tidak henti-hentinya. Orang-orang ini benar-benar bisa mengatakan apa saja. Sekarang, mereka sebenarnya ingin saya melumpuhkan kultivasi saya sendiri. Omong kosong, maukah kamu menahan diri sedikit? Xiao Chen berhenti berjalan dan berbalik, membuka kipas putihnya lagi. Tuan muda, apakah Anda sudah membuat keputusan? Jika Anda ingin melumpuhkan kultivasi Anda, kami dapat membiarkan Tuan muda melihat 3 bab seni panjang umur Istana Bulan. Gadis yang berbicara sebelumnya mengira Xiao Chen telah berubah pikiran ketika dia melihatnya berbalik. Gadis itu mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Dia memiliki nada yang lembut, tetapi ada rasa superioritas dan kebanggaan dalam sikapnya. Dia bertindak seolah-olah merupakan rahmat dan kebajikan yang besar untuk membiarkan Xiao Chen melihat 3 bab seni panjang umur. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya juga cukup ahli dalam bidang kedokteran. Putri Suci merasakan denyut nadiku dan menyimpulkan bahwa aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Tidak sopan jika tidak membalas. Izinkan saya membantu Putri Suci merasakan denyut nadi Anda, untuk memeriksa apakah pikiran Anda sudah kacau. Di usia yang begitu muda, kamu sudah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dengan kata-kata ini, ekspresi semua orang segera berubah drastis. Putri Suci Istana Bulan memiliki status yang sangat mulia, memiliki reputasi yang tinggi, namun Xiao Chen sebenarnya meragukannya dan berbicara kasar padanya. Anda diperlihatkan kasih karunia untuk menyelamatkan hidup Anda. Satu hal jika Anda tidak membalasnya, namun Anda berbalik dan memfitnah Putri Suci. Keberanian yang luar biasa. Dari mana datangnya orang kasar ini? Dia harus melihat di mana dia pertama kali sebelum datang dan berperilaku buruk. Dari 4 talenta luar biasa yang berdiri di depan paviliun, pemuda dengan kulit lebih gelap dan berpakaian biru menghunus pedangnya dengan marah. Kemudian, dia menyerang Xiao Chen sambil memancarkan ki pembunuh yang kuat. Bakat luar biasa lainnya bereaksi lebih lambat. Mereka tidak bisa tidak mengutuk orang ini di dalam hati mereka karena terlalu licik. Kesempatan yang sangat bagus untuk pamer, dan orang ini benar-benar mengambilnya. Tanpa ragu-ragu lagi, ketiganya menyerang Xiao Chen secara bersamaan. Haha, inilah 4 pemuda terkuat di Pulau Awan Ungu kita. Dengan mereka menyerang bersama, orang ini pasti sudah mati. Akan lebih baik jika dia mati. Dia bahkan berani bersikap kasar kepada Putri Suci. Itu menguntungkannya. Lagi pula, dia tidak bisa hidup lebih dari 10 tahun. Cepat atau lambat dia akan mati, tidak ada perbedaan. Mereka yang berasal dari marga kecil memang orang kampung. Mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya dan berpikir bahwa menjadi martial sage tingkat Grandmaster adalah hal yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan martial sage tingkat Grandmaster bervariasi. Ada banyak martial sage muda tingkat Grandmaster seperti dia di Laut Selatan kita. Gadis muda yang menasihati Xiao Chen mengerutkan kening pada awalnya ketika dia melihat 4 talenta luar biasa dari Pulau Awan Ungu memproyeksikan ki pembunuh yang kuat. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya, kata-kata Xiao Chen terlalu berlebihan. Ternyata mereka adalah petani lokal di Pulau Awan Ungu. Tidak heran meskipun mereka adalah martial sage tingkat Grandmaster, mereka bahkan tidak sebanding dengan murid elit Istana Matahari dengan Xiao Chen.
Memang benar, kekuatan martial sage tingkat Grandmaster bervariasi. Namun, 4 orang sebelum Xiao Chen jelas termasuk kelompok terlemah. Kemanapun mereka pergi, martial sage tingkat Grandmaster manapun akan mampu mengalahkan mereka hingga jatuh dan memaksa mereka untuk memohon belas kasihan. Yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman laut sebenarnya adalah 4 orang ini. Saat Xiao Chen membuka kipasnya, dia tidak menggunakan kekuatannya sebagai kaisar semu tetapi hanya kekuatan martial sage tingkat Grandmaster. Begitu dia membuka kipas angin, embun beku menyebar dari kakinya. Kepingan salju putih melayang turun dari langit, tampak seperti kristal dan transparan. Salju yang membanggakan menindas embun beku. 1000 bila es tidak tunduk, menunjukkan harga diri dan ketajamannya. Xiao Chen mengayunkan kipas lipat, dan 1000 pedang es ki melonjak dari tanah, menyapu dengan kebanggaan yang keras kepala dan tak tergoyahkan. 4 talenta luar biasa Pulau Awan Ungu yang menyerbu adalah yang pertama menanggung beban pedang ki, mengalami luka di seluruh bagiannya. Aura mereka tersebar, dan mereka terjatuh ke tanah. Saat mereka menyentuh lukanya, mereka menjerit kesakitan, merasakan sakit yang membuat mereka ingin mati. Para wanita muda di samping juga menerima dampak serupa. Pedang ki memukul mundur mereka, dan mereka mundur dengan bingung. Jika Xiao Chen tidak menahan diri, gelombang Thousand Frost Battle Snow ini akan melenyapkan semua orang sebelum dia. Namun, dia tidak menyimpan dendam yang besar. Itu hanyalah kata-kata yang tidak masuk akal, namun pihak lain mengharapkan dia untuk sangat berterima kasih atas hal itu. Jadi, dia hanya ingin melampiaskan rasa frustrasinya, dia tidak berpikir untuk membunuh mereka sama sekali. Sementara semua orang sibuk mencoba memblokir, Xiao Chen menutup kipas lipatnya dan memindahkannya ke tangan kirinya. Lalu, dia dengan santai mencabut sehelai rambut panjang dengan tangan kanannya. Dia menjentikkan jarinya, dan rambut itu dipenuhi dengan pedang ki yang tak terbatas yang berkedip-kedip dengan cahaya kristal yang keluar. Kemudian dengan aura yang tak tertandingi, meluas ke layar di paviliun. Seorang gadis anggun dengan penampilan seperti peri, tampak sehalus bulan, duduk di belakang layar di meja kayu merah yang indah. Dia mengenakan pakaian putih bersih yang menyerupai warna salju murni. Putri suci Istana Bulan tidak panik. Benang merah di tangannya melesat dalam 1/1000 detik, menembus layar, dan berbenturan dengan helai rambut Xiao Chen. Bang! Keduanya bertabrakan. Yang mengejutkan gadis berpakaian putih itu, rambut itu menembus benang merahnya seperti membelah bambu dan mematahkan benang itu. Niat pedang yang kuat menyebar ke segala arah. Saat itu juga, semua vas dan pohon kecil di paviliun, serta segala macam dekorasi indah, hancur menjadi bubuk. Namun, gadis berpakaian putih itu tahu bahwa Xiao Chen telah menahan diri. Kalau tidak, bukan hanya vas-vas ini yang pecah tetapi seluruh paviliun. Ketika keterkejutan gadis berpakaian putih itu berlalu, dia menemukan bahwa helaian rambut ini telah melingkari pergelangan tangannya. Ketika wanita parubaya cantik dengan aura kuat yang tersembunyi di balik bayang-bayang melihat itu, dia ingin bergerak dan mematahkan helaian rambut ini. Namun, gadis berpakaian putih itu tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mencegah wanita parubaya itu. Setelah beberapa saat, ki sedingin es mengalir ke tubuh gadis itu melalui rambut dan berenang di sekitar tubuhnya ke berbagai titik akupuntur untuk diselidiki, dengan fokus pada beberapa titik akupuntur di otak. Gadis itu diam-diam tercengang. Dia mengamati jalur yang diambil ki dingin dan posisinya. Ini jelas merupakan metode pengambilan denyut nadi yang sangat canggih. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa itu sangat berbeda dari keahliannya saat ini.